Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tema 3G, subtema 4, PB 1 dan 2. Silahkan kakak buka subtema 4. Nah, di sini ada perkembangan teknologi transportasi. Kebutuhan transportasi kini semakin meningkat seiring berkembangnya perekonomian. Alat transportasi digunakan untuk mengangkut aneka hasil pertanian, peternakan, pertambangan industri, dan kebutuhan lainnya. Dengan adanya alat transportasi juga memudahkan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada berbagai macam alat transportasi, mulai dari alat transportasi air, darat, dan udara. Apakah kamu tahu macam-macam alat transportasi itu? Ayo kita pelajari bersama. Selanjutnya kakak buka halaman 131 yang judulnya Menjenguk Paman. Kakak simak baik-baik sambil dibaca. Menjenguk paman. Hari ini hari Minggu, ayah dan ibu mengajak Cika untuk mengunjungi paman di Bandung. Ayah mendapat kabar bahwa paman mengalami kecelakaan. Mereka akan berangkat menggunakan bus. Cika senang karena dapat bertemu dengan sepupunya Denny. Pagi-pagi sekali, mereka sudah tiba di terminal. Menurut ayah, mereka harus berangkat pagi agar tidak terjebak macet di jalan. Pada akhir pekan, biasanya perjalanan ke Bandung selalu padat dengan pengguna kendaraan yang ingin berwisata. Ayah segera mencari bus menuju Bandung. Meskipun hari masih pagi, keadaan di terminal sudah mulai terlihat sibuk. Cika melihat orang-orang melakukan berbagai aktivitas. Ada yang mencari bis, ada kondektur bis yang meneriakan tujuan bus, ada pedagang asongan yang sibuk menawarkan barang dagangannya. Setelah mendapatkan bus yang diinginkan, ayah, ibu, dan Cika segera menaiki bus. Mereka duduk di baris bangku yang berdekatan. Cika memilih duduk di dekat jendela agar dapat melihat pemandangan. Tidak begitu lama pun bus berangkat. Nah, di sini terdapat 4 paragraf. Di sini keluarga Cika yang terdiri dari ayah dan ibu mengajak Cika ke Bandung untuk menjenguk paman yang mengalami kecelakaan. Jadi jika ada teman, saudara kita mengalami kecelakaan atau mengalami musibah, alangkah baiknya kita menjenguk. Menjenguk itu sama dengan menjaga silaturahmi ya kak. Kemudian halaman 132. Nah, di sini ada ayo jawab dengan perintah. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas. Nah, jadi pertanyaan ini jawabannya ada di halaman 131 yang tadi kita baca bersama. Kita mengerjakannya bersama-sama ya kak. Nomor 1, siapa yang akan dikunjungi oleh Cika dan kedua orang tuanya? Yaitu paman. 2, ke kota apa Cika akan pergi? Bandung. Nomor 3, mengapa Cika dan orang tuanya harus berangkat pagi-pagi? Karena agar tidak terjebak macet di jalan. 4, di mana Cika dan orang tuanya naik bis? Terminal. Nomor 5, pekerjaan apa saja yang Cika dapat lihat selama di terminal? Yaitu kondektur bus dan pedagang asongan. Banyak selain pedagang asongan juga banyak orang yang mencari bus. Tapi di sini ibu tulis hanya 2 saja ya kak. Silakan kakak isi berdasarkan yang ibu tulis di buku paket. Masih di halaman 132, ayo mendengarkan dengan judul Perkembangan Transportasi di Darat.
Dalam sejarah manusia, perjalanan jauh telah dilakukan sejak zaman purba. Pada waktu itu, manusia purba melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah mampu menjinakkan hewan liar, maka transportasi manusia semakin mudah dengan menunggangi kuda, sapi, atau unta. Perkembangan transportasi menggunakan alat mulai berkembang dengan adanya penemuan roda. Dengan memanfaatkan roda, manusia lebih mudah memindahkan barang. Pada masa ini, manusia mulai membuat gerobak yang ditarik hewan. Teknologi transportasi berkembang sepesat setelah dibangunnya jalan-jalan. Dengan adanya jalan, perkembangan teknologi transportasi memasuki babak baru dengan ditemukannya sepeda. Beraneka jenis sepeda pun menjadi populer kala itu. Selanjutnya halaman 133, alat transportasi bermesin mulai bermunculan setelah ditemukannya mesin uap. Mesin uap memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik serangkaian gerbong besi yang kita kenal sebagai kereta. Kemudian, mobil beroda 3 dengan mesin uap menjadi mobil pertama yang diciptakan. Sepeda motor muncul setelahnya berupa sepeda kayu beroda 4 yang diberi mesin. Perkembangan teknologi transportasi terus mengalami penyempurnaan hingga menjadi kendaraan-kendaraan yang ada sekarang. Nah, berdasarkan teks yang tadi kita baca, jadi perkembangan transportasi di darat itu mengalami perubahan ya Kak, perubahan yang lebih bagus lagi, perubahan yang lebih modern lagi. Nah, pertama, manusia pada zaman dahulu itu jika berpergian atau melakukan perpindahan dengan berjalan kaki. Nah, kemudian mereka menemukan cara lain, yaitu dengan cara menjinakkan hewan. Contohnya di sini ada gambar kuda. Nah, kemudian setelah menjinakkan hewan, mereka berpikir kembali mengembangkan ilmu yang mereka punya, yaitu dengan adanya penemuan roda. Nah, roda ini digunakan untuk memindahkan barang dengan ditarik oleh hewan. Kemudian berkembang kembali Kak, ditemukannya mesin uap. Nah, setelah itu barulah ditemukannya mobil, motor, dan sampai sekarang teknologi transportasi di darat itu sangat canggih. Kemudian halaman 134. Di sini ada tugas, ayo mengamati, beri nomor sesuai dengan urutan perkembangan teknologi transportasi darat. Di sini ada 5 gambar. Nah, silakan diisi ya Kak berdasarkan urutannya. Nah, di sini ada jalan panjang, yaitu nomor 1, menandakan bahwa zaman dahulu manusia itu melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Nah, nomor 2 yaitu kuda. Setelah berjalan kaki, mereka menjinakkan hewan. Kemudian 3, penemuan roda. Keempat, roda 3. Nah, kemudian kelima yaitu mesin uap. Silahkan diisi ya Kak. Masih di halaman 134, ayo berlatih. Nah, di sini lengkapi pernyataan-pernyataan berikut dengan kata-kata yang tersedia. Jadi isiannya ada di atas, yang kotak atas ya Kak. Nah, kita mengerjakan bersama-sama. Nomor 1, keberadaan alat transportasi titik-titik manusia melakukan perjalanan memudahkan. Silakan diisi. Kedua, penemuan titik-titik mengawali perkembangan alat transportasi, isinya yaitu roda. Nomor 3, titik-titik merupakan kendaraan pertama yang menggunakan roda, isinya yaitu gerobak. Nomor 4, kendaraan bermesin pertama menggunakan titik-titik yaitu mesin uap. Nomor 5, sepeda motor bermesin muncul setelah mobil beroda 3 ditemukan. Silakan diisi di buku paket. Selanjutnya halaman 135. Nah, di sini ada cara membuat mobil-mobilan. Alat dan bahannya: kardus bekas dan tali plastik, gunting, lem dan double tip, kemudian kertas. Nah, jika kakak ingin mencoba membuat di rumah, maka kakak harus didampingi dengan orang yang lebih dewasa.
atau boleh minta tolong kepada ayah dan ibu untuk mendampinginya ya Kak, tidak boleh mengerjakannya sendiri. Selanjutnya halaman 136 matematika. Perhatikan persegi panjang berikut. Ada persegi panjang dengan sisi AB, CD. Nah, sisi AB dengan CD dinamakan panjang AB sama dengan CD. Sisi BC dan AD dinamakan lebar BC AD. Jumlah panjang dari keempat sisinya dinamakan keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, atau panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Panjang ditambah panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar, sama dengan 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar tutup kurung. Jadi rumus keliling persegi panjang adalah sebagai berikut. Keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar tutup kurung. Nah, kita mengerjakan bersama-sama halaman selanjutnya. Nah, sekarang kita mengerjakan halaman 137 dengan perintah hitunglah keliling persegi panjang berikut ini. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, rumus keliling yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita mengerjakan bersama-sama. 2 dikali, nah di sini P-nya sudah diketahui yaitu 4 buka kurung 4 ditambah, nah lebarnya pun sudah diketahui yaitu 2, kita tambah 2 tutup kurung. Nah, tulis lagi ke bawah 2 dikali panjang ditambah lebar yaitu 4 ditambah 2, kita jumlahkan dulu yaitu 6. Kita taruh di bawah, 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, berarti hasilnya 12. Kemudian nomor 2, di sini ada persegi panjang dengan panjang 5 dan lebar 3. Kita hitung kelilingnya sama seperti tadi, rumusnya 2 dikali panjangnya 5 ditambah lebarnya 3. Kita turun ke bawah, 2 dikali, kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung, 5 ditambah 3 yaitu 8. Jadi 2 dikali 8 sama dengan 16. Kemudian nomor 3, di sini ada persegi panjang juga. Panjangnya sudah ketahui itu 5, lebarnya 4. Sama seperti tadi rumusnya 2 dikali buka kurung panjangnya 5 ditambah lebarnya 4 tutup kurung. Kita turun ke bawah, 2 dikali 5 ditambah 4 yaitu 9. Jadi 2 kali 9 itu 18. Nah, sekarang selanjutnya nomor 4. Di sini juga ada persegi panjang dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm. Rumusnya masih sama, 2 dikali buka kurung 3 ditambah lebarnya 1. Kita ke bawah, 2 dikali 3 ditambah 1 yaitu 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian nomor 5, panjangnya 8 cm, lebarnya 3 cm. Sama seperti tadi, 2 dikali buka kurung panjangnya 8 ditambah lebarnya 3 tutup kurung. Kita turun ke bawah, 2 dikali 8 ditambah 3 yaitu 11. Sama dengan 2 dikali 11 sama dengan 22.
Selanjutnya nomor 6. Di sini persegi panjang. Panjangnya 69 dan lebarnya 11 cm. Sama seperti tadi Kak. 2 dikali buka kurung panjangnya 69 ditambah 11. Tutup kurung, turun ke bawah 2 dikali 69 ditambah 11 yaitu 80 sama dengan 160. Nah, ini jawabannya. Silahkan kakak kerjakan di buku paket. Sebelum mengerjakan, kakak baca terlebih dahulu ya, agar kakak teliti untuk setiap angkanya. Nah, masih di halaman 137. Dengan perintah, hitunglah keliling persegi panjang yang mempunyai ukuran panjang dan lebar sebagai berikut. Kita kerjakan bersama-sama ya Kak. Di sini sudah kita ketahui panjang dan lebarnya. Nomor 1, panjangnya 4 cm dan lebarnya 8 cm. Jadi harus kita tambahkan terlebih dahulu ya Kak. 4 cm ditambah 8 cm sama dengan, boleh kita coret-coret agar kakak paham. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Nah, ingat tadi rumusnya yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, jadi setelah diketahui jumlahnya, sekarang kita kali 2. Jadi 12 kali 2 yaitu 24. Nah, selanjutnya 6 ditambah 8 yaitu hasilnya 14 dikali 2. Boleh kecil-kecil ya Kak nulisnya. 14 dikali 2 yaitu 28. Nah, nomor 3 ditambah 5 yaitu hasilnya 8. 8 dikali 2 yaitu 16. Nah, sekarang nomor 4, 2 ditambah 7 sama dengan 9. 9 dikali 2 yaitu hasilnya 18. Nah, sekarang nomor 5, 9 ditambah 3 hasilnya yaitu 12 dikali 2 yaitu 24. Nah, jadi panjang dan lebar ditambah terlebih dahulu, kemudian dikali dengan 2. Silakan dikerjakan di buku paket ya Kak.